Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Equator View. Channel di mana kita akan mencoba membahas mengenai perlengkapan outdoor, cara penggunaan, perawatan, serta juga tips and tricks. Selamat menonton, semoga berkenan. Kali ini kita akan coba membahas salah satu item yang bisa dibilang wajib untuk para penggiat outdoor, yaitu kompor. Kompor ini nih ada di dalam pouch seperti ini untuk membawanya supaya nggak berbenturan atau nggak terkontaminasi dengan alat masak lainnya. Ya, coba kita lihat sama-sama ya. Sebenarnya kompor ini nih simpel banget, nggak ada apa-apanya lagi. Nanti sambil jalan kita akan lihat gimana detail dari kompor ini ya. Kompor ini bukan hanya kecil tapi dia juga ringan, jadi kita coba lihat sama-sama ya berapa beratnya. 43,1 gram, kurang lebih 43 gram. Kalau dengan pot standnya itu dia jadi 61,5 gram, 62 dan 43 gram, 62 dengan stand atau 43 gram tanpa stand. Udah termasuk sangat ringan banget untuk ukuran kompor gitu. Kita udah bisa langsung naruh alat masak kita dan langsung masak. Jadi untuk orang yang menghitung gram per gram buat alat-alatnya mereka, udah termasuk kategori ultralight kompor ini. Kompor ini dibuat dari bahan titanium, full titanium untuk standnya dan juga untuk bodi kompornya. Kalau kita bisa lihat ini, untuk standnya ini, titanium ini dia kalau kena pembakaran itu akan menghasilkan perubahan warna yang menurut saya sih cakep banget gitu, bisa berwarna seperti biru-biru dan agak rainbow pelanginya. Ini memang karakteristik dari titanium. Jadi sekali lagi ini bukan coating titanium atau bukan lapis titanium. Ini memang benar-benar solid titanium. Bahan bakarnya pakai alkohol atau spiritus yang kita bisa cari di banyak tempat. Jadi lebih gampang tersedia di mana-mana. Buat tes performa kompor ini, kita coba sama-sama kita tes aja dengan parameter yang saya udah set sebelumnya. Parameter ini saya set maksudnya supaya kalau ada yang nanti orang lain mau nyoba juga, mereka akan dapat hasil yang kurang lebih sama yang saya lakuin sekarang, supaya kita bisa ukur seberapa performanya kompor ini dengan angka gitu. Kalian coba langsung ya, nanti saya guide sekalian jalan. Kita pakai 30 mili. Nah, ini airnya 500 mili. Kita coba airnya 500 mili. Nah, kalau kita bisa lihat di termometer itu, suhu air awalnya ini kurang lebih 28 derajat. Jadi suhu airnya itu 28 derajat, air biasa, air suhu ruang yang kita pakai di sini. Jadi bukan air yang udah dipanasin ya, biar supaya tesnya objektif. Nah, untuk mempercepat proses, kita coba langsung nyalain aja dan kita lihat ya. Saya coba nyalain kompornya.
Saya nyalain termometernya dan kita coba timernya. Nah, sambil nunggu kita bahas tentang sesuatu yang tadi saya pakai ya. Saya tadi pakai korek ini, korek api dengan leher yang cukup panjang. Ini fungsinya supaya kita gampang menyalakan api di tungku dalam kompornya, karena agak ke dalam, kita harus nyalainnya agak ke dalam gitu. Dan juga begitu pas nyala dia ada kemungkinan buat apinya itu agak nyamber keluar. Jadi lebih aman pakai korek yang kita bisa ada jangkauan yang cukup aman dari tangan kita gitu, supaya kita nggak kena sambaran apinya. Nggak gede-gede banget juga sih sambaran apinya, cuman ya lebih bagus, lebih aman aja. Terus juga untuk korek ini agak-agak menarik juga buat saya buat dibahas gitu ya. Karena buat menyalakan kompor alkohol ini, saya ngerasa yang paling cocok itu korek seperti ini, atau yang kita back to the nature lagi, back to the classic lagi, korek kayu seperti ini. Cuman kan kita lihat di sini ya, saya membungkus korek kayu ini dengan ditaruh di hard case. Hard case-nya ini bekas tusuk gigi yang kita beli di toko-toko Maret itulah. Jadi tusuk giginya udah habis, jadi saya isi aja korek, dan strikernya ini saya tempel di sisinya seperti ini. Jadi supaya koreknya itu nggak gampang rusak, nggak gampang patah, dan juga lebih terlindungi kalaupun misalnya basah atau kehujanan atau kecemplung. Jadi dia lebih aman. Nah, untuk korek ini saya sih biasanya kalau bawa korek itu saya akan bawa backup, dan juga bawa backupnya backup. Maksudnya backup itu, kalau korek saya misalkan nih, korek utama saya korek yang ini, misalkan korek yang ini mati atau habis gas atau bocor atau hilang atau gimana, saya masih punya backup. Nah, tapi juga di sampingnya backup ini saya biasanya juga masih bawa backup lainnya buat ya, kita kan nggak tahu kemungkinan apa yang bakalan terjadi. Saya sih mau siapin aja gitu kalau misalnya ada kejadian yang kita nggak inginkan. Backup saya yang biasanya itu bisa berupa fire starter, atau yang kita tahu juga fire steel, atau juga bisa sesimpel korek api biasa, korek api yang kita bisa dapetin di warung-warung, korek api biasa. Ini cuman ada penutupnya aja supaya lebih water resistant, biar aman lah kalau misalnya kehujanan ataupun kita mau basah-basahan, ini jadi lebih aman. Terus juga tadi ada beberapa botol alkohol kan di sini nih. Saya ngebagi-baginya itu supaya gampang. Maksudnya kalau botol alkohol yang sebenarnya yang didesain buat bawa alkohol outdoor itu biasanya seperti ini, dari brand ini. Dia memang botol yang didesain khusus, yang difungsikan khusus, yang dialokasikan khusus memang buat bawa alkohol, untuk kompor alkohol. Jadi ini udah nyaman banget. Dia ada penutupnya yang kalau kita mau tuang tinggal pencet. Terus juga kalau kita mau nutup kita bisa kencengin supaya aman. Nah, atau juga kita bisa alternatif. Kalau misalnya mungkin agak nggak gampang juga kali ya nyari botol khusus alkohol seperti ini. Tapi ya nggak usah khawatir. Kita bisa pakai botol apapun kok, selama dia aman buat kimia, selama dia kuat, selama dia tutupnya rapat, nggak bocor. Kita bisa tes dulu pakai air, di bulak balik, dikocok-kocok gitu, bocor atau enggak.
Kalau misalnya nggak bocor, ya bagus, berarti kita bisa pakai situ. Nah ini botol yang bekas krim atau bekas obat atau bekas apa itu bisa dipakai gitu loh. Kita cuci, kita bisa pakai, dan juga kalau bisa dilabelin gitu supaya kita nggak salah gitu. Takutnya kan salah, orang ngelihatnya untuk apa, supaya aman dilabelin. Nah ini sekarang posisinya ini udah mau mendidih nih, jadi kita bisa lihat tuh 99 derajat. Nah ini udah mendidih, kalau di sini udah mendidih, nah tuh mendidih di 5 menit 45 detik. Saya terusin timernya, soalnya nanti saya mau lihat seberapa lama pembakaran kita dari 30 mili yang tadi kita masukin ini ke sini. 30 mili alkohol yang kita masukin itu kita bisa pakai sampai berapa lama. Nah untuk tadi nyambung tadi ya, saya kenapa bawa alkohol, ada alternatif untuk bawa alkohol di tempat yang beda kayak gini. Kita bisa bawa beberapa, dan juga kita bisa memastikan kalau misalnya botol ini sebentar, ini kompornya akan udah mulai mati di 6 menit 42 detik. Jadi untuk 30 ml alkohol itu di 6 menit 42 detik. Ya, lanjut. Kenapa saya bawa botol yang seperti ini? Botol seperti ini relatif mudah didapat, banyak tempat, dan juga sebenarnya mungkin kita juga udah punya gitu loh di rumah, tinggal dilihat-lihat aja botol mana yang bisa cocok dibawa, yang bisa kita pakai. Terus juga tadi misalkan botol ini kapasitasnya 60 ml, misalkan 60 ml, kita bisa dengan gampang pakai, soal buat kebutuhan kita pakai 30 ml. Jadi satu botol ini kita bisa pakai buat 2 kali pakai. Buat sekali kita tuang setengahnya, udah, habis itu kita pakai, nanti kalau udah habis tuang lagi setengah. Jadi pemakaiannya itu bisa terkontrol. Misalkan kita bawa 3 botol ini, berarti kita udah tahu kan tuh, kita bisa hitung-hitungan dulu, kita bisa 6 kali masak dengan kompor ini. Jadi kita bisa hitung pemakaian kompor kita. Kalau misalkan ini cuman perbandingan aja ya, kalau misalkan kita bawa, ini kan kapasitasnya 300 ml. Nah, kalau kita mau kira-kira seberapa 30 mili kan agak susah. Kita bisa aja sih pakai takaran, bawa takaran atau apapun itu. Cuman lebih ada tambahannya lagi aja gitu. Lebih kalau misalnya pakai botol ini kan gampang, kita tinggal tuang aja setengah, itu 30 mili udah gitu loh. Jadi udah bisa kita pakai gitu. Sekarang kompornya udah dingin nih, jadi kita bisa ngomongin lagi tentang gimananya kompor ini nih. Tadi saya mau nambahin juga, karena saya ngetesnya ini di tempat yang terkontrol. Maksudnya terkontrol itu nggak ada angin yang gede banget yang bisa mengganggu pembakaran gitu. Jadinya saya nggak pakai penahan angin atau windshield gitu. Kalau misalnya ada kita di outdoor itu, kemungkinan kan pasti ada aja kan angin yang bisa mengganggu proses pembakaran. Mengganggu secara umum sih enggak, tapi dia akan memperlambat waktu kita masak gitu loh. Jadi memperlambat waktu kita masak, terus juga mempengaruhi penggunaan bahan bakar kita gitu. Sedikit banyak dia akan mempengaruhi. Kalau misalnya dengan kondisi angin yang normal, mereka bisa berapa lama gitu. Atau kalau misalnya dengan kondisi ini kita jadi pakai bahan bakarnya lebih boros gitu.
parameternya agak susah buat di ini ya, karena anginnya seberapa kan juga beda-beda gitu. Tapi secara umum itu kalau misalnya kita pakai sesuatu sebagai penahan angin atau pengontrol angin, itu akan lebih bagus gitu, akan mempercepat proses masak dan juga akan nggak bikin bahan bakarnya itu lebih boros. Bentuk-bentuk penahan anginnya itu bisa macam-macam gitu. Kita mau pakai batu disusun-susun, atau kita ada di satu tempat yang agak di pojok gitu, supaya anginnya itu nggak terlalu langsung ke tungku kompor gitu loh, untuk mengganggu proses pembakaran gitu. Atau juga kita bisa pakai salah satu bentuk penahan angin yang mungkin ada banyak yang pakai juga, seperti ini yang kita bisa atur. Itu sih bebas-bebas aja, nggak harus juga, tapi kalau ada lebih bagus aja buat kita, supaya prosesnya itu lancar, nggak terpengaruh sama angin yang gede tuh. Terus kita mau lihat mengenai plus minusnya, kan penasaran juga kan plus minusnya kompor ini tuh apa aja sih sebenarnya. Kalau dari ukuran udah pasti ini kompornya compact banget. Kita bisa taruh selipin di tempat masak kita bisa taruh dengan bahan bakar juga, kita bisa taruh dengan pot lifter juga, kita bisa taruh dengan barang-barang yang lain gitu. Karena dia dimensinya itu kecil, dia jadi lebih gampang buat digabungin sama barang-barang yang lain, jadi bisa lebih compact dan juga ringan. Deskripsi detailsnya itu saya taruh di kolom deskripsi nanti ya, supaya kalau yang mau lihat itu bisa langsung lebih jelas di sana ditulis keterangannya. Terus juga yang paling saya suka dari kompor ini saya pribadi ya. Ini saya pribadi. Apapun kompor yang saya bawa, biasanya itu saya akan bawa kompor cadangan. Seperti yang saya bilang tadi, saya orangnya suka prepare gitu loh. Takutnya aja gitu. Misalkan saya bawa kompor gas, kalau gasnya ternyata bocor atau gasnya ternyata habis, karena kan agak kesulitan juga kita ngitung seberapa sisa gas di dalam tabung kita kan, kecuali kita timbang benar-benar waktu dari baru, dan kita timbang waktu tabung kosongnya berapa, itu kita agak kesulitan buat ngelihat seberapa banyak sisa gas kita gitu loh. Nah, ini kompor ini saya akan bawa sebagai cadangan, karena ya nggak makan tempat dan nggak ngapa-ngapain, dan kalaupun saya lagi mau pakai juga saya tinggal pakai aja, nggak usah repot-repot gitu loh. Jadi ini memang kompor yang saya paling suka. Terus juga kita lihat tadi, kompor ini relatif, saya bilang relatif ya, relatif bisa dipakai di segala macam tempat, asalkan memenuhi standar keamanan ya. Maksudnya nggak ada barang yang gampang terbakar di sampingnya, nggak ada yang bisa ruangan tertutup gitu, yang sirkulasinya nggak bagus. Selama kita bisa penuhin itu, kita bisa pakai kompor ini di mana aja, karena dia nggak berisik dan juga nggak berasap dan cepat gitu loh. Kita jadi bisa istilahnya stop and go gitu. Kita lagi jalan, kita pengen ngopi, bentar berhenti, buka, nyalain, masak air, bikin kopi, selesai, packing, jalan lagi. Itu udah bisa dengan kompor kayak gini. Kalau kompor-kompor yang lain mungkin perlu waktu buat persiapan. Nanti setelah dipakai tunggu dingin dulu baru ini cepat, dinginnya cepat gitu loh. Setelah kita pakai, dinginnya cepat. Nah, terus apalagi ya? Kapasitasnya si kompor ini nih, menurut pembuatnya itu 100 ml. Kalau kita mau isi alkohol 100 ml itu dia bisa. Cuma ya buat amannya kita nggak usah sampai 100 lah.
gitu, mungkin sekitar 80 atau 90 gitu loh, biar ada jeda, supaya kalau kompornya ini kan ini alkohol itu nanti akan dibakar, dia akan agak mendidih supaya dia nggak beresiko meluap gitu. Saya sih belum coba sampai 100 mili, cuman buat amannya aja saya akan pilih sekitar 80 atau 90 mili lah untuk pemakaian secara aman gitu loh. Terus kompor ini desainnya itu kita bisa bilang one piece. One piece itu maksudnya nggak ada moving parts, nggak ada sesuatu yang kita harus putar-putar buat gedein kecilin atau apa gitu. Bisa jadi plus, bisa jadi minus juga ini. Cuman saya mau ngomongin di plusnya aja dulu. Konsepnya dia one piece itu jadi ya udah nggak ada apapunnya ini. Kita taruh bahan bakar, nyalain, udah nyala, pasang pot standnya ini. Salah satu yang moving partsnya ini ya cuman pot standnya ini yang ada di kompor ini. Lainnya itu dia semuanya ya udah di sini aja. Yang kita taruh apa ya istilahnya, kompor bego lah gitu loh, buat yang nggak mungkin salah gitu loh, yang nggak bisa ada macam-macamnya dan juga nggak perlu perawatan karena memang dia titanium, dia nggak akan pernah karat, terus dia kuat gitu. Selama kita nggak lindes pakai mobil ya bye-bye aja gitu loh. Ini memang kompor yang didesain buat seperti yang di awal saya bilang, heavy duty itu. Dia memang mau pakai konsep heavy duty itu buat kompor yang memang dipakai buat di lapangan. Bahan bakarnya alkohol ini kenapa termasuk salah satu bahan bakar favorit saya ya. Maksudnya alkohol ini lebih gampang dicari gitu loh. Kita nggak perlu beli ke toko khusus atau apa. Mungkin toko khusus ya perlu ya, cuma lebih gampang dicari. Kalau kita mau beli di toko bangunan ada alkohol atau spiritus. Kalau kita mau beli di toko bahan kimia ada. Kita mau beli di apotek juga ada alkohol bakar. Jadi memang tempatnya itu bisa ada di banyak tempat gitu. Kalau misalnya kita mau pakai tabung gas gitu, apalagi tabung gas yang khusus untuk camping, kita kan harus benar-benar ke toko camping yang punya gitu loh, yang punya stoknya. Kalau enggak kan rada susah juga kalau kita kehabisan. Dan juga kalau misalnya alkohol itu relatif karena dia cair itu kita jadi bisa gampang mindah-mindahin ya tempatnya sesuai tempat yang kita punya. Itunya di situ keunggulannya alkohol. Dan juga dia bisa dipakai buat nyalain api. Misalkan kita mau mulai api unggun gitu, kita taruhin aja alkohol dikit buat mancing apinya supaya cepat nyalanya. Terus alkohol itu lebih murah dibanding bahan bakar yang lain. Yang saya pernah beli kurang lebih seliter sekitar 15 ribuan. Seliter itu kita bisa pakai lama banget. Harganya ya 15 ribuan gitu. Lumayan ekonomis untuk pemakaiannya gitu loh. Untuk biaya pemakaiannya itu ekonomis kalau alkohol. Terus juga kalau misalnya alkohol itu enaknya itu kita bisa apalagi model kompor seperti ini. Kalau kita habis masak nih, kita terus matiin kompornya, terus habis itu matinnya sesimpel matinnya kompornya ini, kita tinggal taruh aja ini di atasnya ini tanpa ada pot standnya, dia akan mati. Nah, kalau udah dingin ya, hati-hati ya. Kalau udah dingin, kita bisa ambil dan kita bisa tuang balik ke
ininya pelan-pelan buat ambil sisa bahan bakarnya. Kan sayang juga kan kalau masih ada kan, masa kita tungguin sampai habis sih. Kalau kita lagi di lapangan kan ya bahan bakar ya berharga banget gitu buat kita gitu. Nah, itu enaknya di situ, dan juga dia bisa seperti yang tadi kita bisa bilang, dia dinginnya cepat. Jadi kalau kita selesai dan udah tinggal kita mau jalan, udah kita tinggal tungguin sebentar, udah dingin, kita ambil, packing, dan udah bisa jalan. Nah, yang satu ini nih, kita mesti jujur juga kalau setiap barang itu ada kelemahan, ada kelebihannya juga. Tadi kan kita udah ngomongin tuh kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Kekurangannya itu waktunya itu lebih lama. Waktu buat manasin, tadi kan kita pakai 500 ml, kita pakai tesnya 500 ml air buat masak 500 ml air. 500 ml itu kita kurang lebih 5 menit 30 detik atau berapa, nanti coba lihat di ini deh. Kalau pakai kompor lain, misalkan kompor gas atau kompor multi-fuel atau kompor yang lain, itu lebih cepat gitu loh. Tapi ini memang kompor apa ya, kalau misalkan mobil ini mobil yang pakai karburator, satu lagi mobil yang pakai turbo gitu, memang akan lebih cepat mereka gitu. Cuman ini ya karena simple ya jadinya nggak kita harus tahu juga dia akan butuh waktu relatif lebih lama. Tapi ya namanya kalau lagi di outdoor ya kita sambil nunggu, sambil ngeliatin pemandangan, sambil ngobrol-ngobrol, nggak akan berasa juga gitu loh. Jadinya ya memang tapi itu salah satu yang kalau mau dibilang kelemahan ya yang kita harus terima gitu loh, karena memang kondisinya dia seperti itu. Jadi itu termasuk salah satu kekurangannya, waktu yang kita perluin lebih lama dibanding kompor-kompor lainnya. Terus yang kedua apalagi ya, ini karena memang dia kompor alkohol ini, kita agak kesulitan untuk, ini kompor yang ini ya, saya nggak ngomongin kompor alkohol yang lain ya. Untuk kompor alkohol yang ini kita agak kesulitan buat ngatur gede kecilnya api gitu loh, karena nggak ada mekanismenya nih di sini nih, cuman nyala atau mati doang gitu. Buat beberapa orang itu akan jadi kelemahan gitu loh. Kita bisa terima atau enggak ya, balik lagi ke kesimpulan masing-masing. Cuman itu memang kita nggak bisa ngatur apinya di sini, kondisinya dia. Kalau mau diakalin mah bisa aja, kita bisa tambahin satu plat atau apa gitu di atasnya sini buat ngurangin intensitasnya api, atau jaraknya agak diatur gitu. Itu bisa diakalin, cuman memang agak lebih membutuhkan, agak lebih ribet lah intinya gitu untuk ngatur apinya. Jadi kalau misalnya ini memang nyala atau mati, kompor alkohol itu kekurangannya itu apinya itu agak susah dilihat, apalagi kalau di outdoor gitu. Jadi kalau kita lagi di siang bolong gitu, untuk ngelihat apinya ini udah nyala atau belum ya, itu kita agak kesulitan buat ngelihatnya karena apinya itu nggak kelihatan. Jadi untuk amannya biasanya sih dites aja. Kalau misalnya kita jaraknya perhatiin ya, kita tes aja gitu pakai tangan gitu di jarak yang aman, panas atau enggak gitu. Jadi biasanya, nah misalkan kita habis nyalain ya, ini udah nyala apa belum ya apinya, kita coba tes aja. Kalau ada panasnya berarti dia udah nyala walaupun nggak kelihatan gitu. Nah itu termasuk kelemahan juga untuk beberapa orang. Mungkin mereka akan mikir, wah ini udah nyala atau udah mati gitu. Nah bahayanya sekali lagi, coba dites dulu ya, panasnya masih ada atau enggak, atau kita bisa coba pelan-pelan dipegang tungkunya itu masih panas atau enggak gitu. Kalau misalnya yang bahayanya itu kalau kita lagi mau refill, misalkan kita mau refill ini, nah kalau apinya masih nyala kan langsung nyamber ini semua. Jadi kita sekali lagi tolong pastiin
kondisinya itu udah dingin baru kita bisa packing atau kita mau refill. Itu rules yang harus diingat bener-bener. Termasuk penting untuk penggunaan kompor alkohol gitu. Terus juga ini memang desainnya memang ultralight gitu. Jadi kita juga sebenarnya kalau misalnya mau jujur juga ya nggak bisa minta banyak juga sih dari kategori ultralight gitu loh. Kalau kita mau yang kompor yang udah bisa kayak kompor di rumah ya kita harus mau bawa kompor yang lebih berat gitu. Atau juga untuk misalnya untuk bisa buat orang banyak gitu. Nah ini lebih cocok buat personal 1 atau 2 orang lah gitu. Ini udah bisa kita pakai gitu untuk mendukung kegiatan kita. Kan kita udah bahas tadi tuh plus sama minusnya. Nah, kalau kita udah bisa terima kekurangannya, ya artinya kita bisa lebih memanfaatkan keunggulannya kompor ini. Jadi maksudnya saya ini kita lebih optimalin keunggulannya gitu loh. Kekurangannya kan kita udah tahu nih. Jadi kekurangannya setiap barang pasti akan tetap ada. Tapi kita manfaatin aja. Kalau menurut saya, kita manfaatin aja keunggulannya gitu daripada ngelihat kekurangannya itu buat referensi doang buat kita gitu. Oh jadi dia memang nggak bisa begini. Karena memang ya karakternya itu seperti itu. Kalau secara overall menurut saya udah oke banget sih ya kompor gini, apalagi dengan ukuran yang kecil begini, yang simple, yang gampang dibawa-bawa, yang udah bisa cocok. Ini sekalian kita coba lihat kalau misalnya kita mau packing ya. Ini kompornya masukin di pouchnya ini pot stemnya. Udah bisa compact. Di lapangan kan juga nggak akan masak sesuatu yang ribet banget gitu, yang butuh waktu lama banget buat masaknya dan butuh api yang presisi banget buat masaknya. Enggak lah gitu. Kita di outdoor itu kita juga udah capek jalan ya, kita pengen yang simple aja, dan ini udah straight to the point gitu kompornya gitu. Kita mau bikin kopi, makan makanan instan atau makanan yang non instan yang relatif bisa cepet, misalnya telur atau sosis atau kornet yang kita bisa nggak perlu waktu yang lama buat mempersiapkannya gitu. Terus gimana kalau menurut Equator viewers yang lainnya? Kalau ada yang mau ditanyain boleh coba tulis di kolom komentar, saya akan coba jawab. Lainnya nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih.